Pak Ustaz, kita disuruh oleh agama agar tajamkan pisau jika kita akan menyembelih binatang. Bagaimana Pak Ustaz dengan binatang laut? Kalau binatang darat yang perlu disembelih, kambing, onta, lembu, kerbau, disembelih untuk dimakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya ditajamkan pisaunya. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Hadisnya panjang. Ustaz terjemahkan saja. Allah mewajibkan kamu berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Lalu Nabi sambung, apabila kamu ingin menyembelih binatang, tajamkan pisaumu atau alat memotong, parang ke, pisau ke, tajamkan. Padahal memotong ini seperti menyiksa. Tapi kita dibolehkan untuk makan binatang-binatang tertentu dengan syarat mesti disembelih. Maka penyembelihan itu mesti. Kalau tidak disembelih, binatang-binatang tersebut akan jadi bangkai. Bangkai haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atasmu makan bangkai. Apa makna bangkai? Binatang yang mati tanpa disembelih. Sekarang pertanyaan. Bagaimana dengan binatang laut, Pak Ustaz? Ada orang yang menyisikkan ikan sedang hidup, memasukkan sotong hidup-hidup di dalam kuali, memasukkan ketam masih hidup dalam periuk untuk dimasak. Jawabannya, hadirin dan hadirat, perbuatan itu ditegah oleh agama. Walaupun kita tahu penyembelihan tidak diwajibkan, tidak disuruh terhadap binatang-binatang laut. Ikan tak perlu disembelih. Sotong, ketam tak perlu disembelih. Yang memerlukan sembelihan hanya binatang darat. Ayam, kambing, dan lain-lain. Jangan jadi orang jahil. Sebagaimana jahilnya orang-orang Jepun. Waktu Ustaz belajar dulu di Riyadh, di Madinah, bila pergi supermarket, kadang-kadang kita ingin beli sesuatu, termasuk sardin, dalam tin. Ustaz terbaca, mazbuha ala tariqatil Islam. Ikan sardin ini telah disembelih ikut cara Islam. Sekali tengok, ini datangnya dari Jepun. Mereka tak tahu bahwa binatang laut tak perlu disembelih. Karena dia tahu orang sana sensitif terhadap binatang yang tidak disembelih, mereka tak mau makan, tak mau beli. Sampai ikan dikatakan, ikan dalam tin ini telah disembelih ikut cara Islam. Ini namanya orang bodoh, orang jahil. Namun demikian, kembali kepada pertanyaan. Sebaiknya jangan ikan itu disiang hidup-hidup.
Jangan dicampakkan sotong ke dalam kuali. Jangan dicampakkan ketam dalam periuk langsung dimasak. Dalam keadaan binatang-binatang itu masih hidup. Matikan dulu. Ikan bila dipotong saja kepalanya, dia akan mati. Barulah disiam. Ketam apabila telah diketuk atau dipotong bahagian-bahagian tertentu, dia akan mati. Begitu juga sotong. Sebaiknya. Sebab menurut pandangan Ustaz, bila kita masukkan dalam air panas hidup-hidup, itu termasuk suatu penyiksaan. Itu bermakna dalam diri orang tersebut tidak ada ihsan. Ihsan ini adalah peringkat yang sangat tinggi dalam Islam. Peringkat yang bawah ini Islam. Peringkat yang lebih tinggi lagi iman. Peringkat yang lebih tinggi daripada iman adalah ihsan. Begitu urutannya sebagaimana pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, iman lebih tinggi, Muslim itu rendah, walaupun sudah bagus menjadi Muslim, tapi bila mukmin lagi tinggi, bila muhsin iaitu ada ihsan lagi tinggi. Wallahu a'lam. Begitu pandangan Ustaz. Pak Ustaz, setelah mendengar topik falsafah azan beberapa hari yang lalu, bahwa azan itu datang daripada Allah. Ustaz ada ceritakan sebelum itu sejarah datangnya azan, yaitu mimpi Bilal dan Umar ibn Khattab. Tapi sebelum itu ada perbincangan antara Nabi dengan para sahabat. Macam mana cara hendak mengumpul orang-orang untuk salat berjamaah atau memberitahu mereka masuk waktu. Ada yang menyarankan trompet, kata Nabi jangan, itu cara Yahudi. Ada dengan loceng, jangan, kata Nabi, itu cara orang Nasrani Kristian. Ada dengan unggunan api, jangan, kata Nabi, itu cara Majusi penyembah api. Dan kalaulah ditanya kepada Nabi, ini yang Ustaz belum sebut. Macam mana kalau bunyi beduk? Macam mana kalau bunyikan kentung? Tong-tong. Barangkali Nabi akan jawab, jangan. Itu cara-cara orang primitif beribadat. Sebagaimana orang-orang di pertengahan Afrika, sebagaimana orang-orang di pertengahan Kalimantan, orang Dayak ke orang ini ke orang itu ke orang-orang yang tidak Islam, kan mereka dengan cara memukul sesuatu sambil beribadat. Nabi tetap akan larang. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan alat-alat tersebut. Tapi itu terbiasa 50, 60, 70 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, biasanya bunyi beduk dulu, baru azan. Sebaiknya perkara itu ditiadakan. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, ibu saya bila panggil saya selalu gunakan loceng. Rumah kami jauh dari masjid dan surau, tidak kedengaran bila azan. Ibu bila dengar azan melalui televisyen, ibu akan bunyikan lonceng panggil saya. Sebab saya duduk di tingkat atas, ibu duduk di bawah. Mungkin suara ibu tidak begitu kuat. Lalu ibu panggil saya dengan lonceng, suruh saya ambil uduk untuk salat bersama. Pak Ustaz,
memanggil dengan lonceng seperti itu, apakah dibolehkan? Jawab Ustaz, boleh. Sebab itu tidak ada kaitannya dengan azan. Yang tak boleh ni, memanggil manusia untuk salat, memberitahu kepada manusia ramai masuk waktu salat dengan lonceng, dengan bel. Itu yang tak boleh. Oleh sebab itu, kita pasang bel untuk ditekan oleh tetamu yang datang di luar pagar. Semuanya boleh. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah, insya-Allah. Soalan yang ketiga. Pak Ustaz, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Semua kita tahu, Ustaz ada sebut di dalam buku Wirid Rasulullah Pagi dan Petang, muka surat 58 dan 59. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, hingga akhir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma yang jadi pertanyaan yang menyoal ini, di dalam Sayyidul Istighfar ada perkataan di mana perkataan itu yang saya kurang faham, tolong mendapat penjelasan Pak Ustaz. Kata Nabi, bila Sayyidul Istighfar dibaca dengan penuh keyakinan. Apa maknanya Pak Ustaz? Yang kedua, ada kata-kata di dalam Sayyidul Istighfar, aku memenuhi perjanjianmu dan perjanjianku sesuai dengan kemampuanku. Jawabannya, apabila kata Nabi Sayyidul Istighfar dibaca dengan penuh keyakinan dan istighfar itu dibaca pada waktu pagi. Waktu pagi maknanya in between subuh dengan zuhur. Jam 10 ke, jam 11 ke, jam 9, itu maknanya zikir pagi. Bila Sayyidul Istighfar dibaca pada waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal dunia sebelum malam, maka dia dapat fadilat mati syahid. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu kelebihan atau keistimewaan atau fadilat Sayyidul Istighfar. Yang jadi pertanyaan, apa makna bila dia baca dengan penuh keyakinan? Bagi Ustaz, untuk membolehkan seseorang itu membaca dengan penuh yakin, dia kena faham apa yang dia baca. Yaitu pengakuan kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku adalah hamba-Mu. Aku adalah anak daripada hamba-Mu. Yakin bahawa kita ini hamba Allah, yang kita ini tidak berhak beribadat kepada apa dan siapapun kecuali hanya Allah. Apalagi sampai mengetahui rukun dan syarat la ilaha illallah. Itu maknanya dia baca penuh dengan keyakinan. Yang kedua, mengapa dia yakin? Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis bila riwayat Imam Bukhari sahih, itu muncul dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yakin. Yang membuat kita tidak yakin ni kata seseorang tanpa merujuk kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu tentang yakin. Apa pula maknanya Pak Ustaz? Aku berjanji. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ada ungkapan di dalam Sayyidul Istighfar. Aku di dalam perjanjianmu, di dalam perjanjianku, semampu yang aku boleh. Hadirin dan hadirat. Apa perjanjian kita dengan Allah? Perjanjian kita dengan Allah, lihat ayat 62, 61 dari surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji denganmu, hei anak cucu Adam? Betul tak anak cucu Adam itu kita? Allah kata, bukankah aku telah berjanji? Walaupun terjemahannya, bukankah aku telah menyuruh? Sebenarnya ahad itu, ahdun, makna asalnya promise. Alam ahad, dari kata ahdun. Ahdun itu janji, promise. Apa janji Allah pada anak cucu Adam kita? Agar kamu jangan menyembah syaitan. Agar kamu jangan ikut rayuan syaitan. Itu janji. Nah, apa pula janji kita kepada Allah? Kita ucap, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab dari 5 makna ashhadu, satu di antara makna 5 makna ashhadu adalah aku berjanji. Aku berjanji. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku berjanji. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Hadirin dan hadirat. Ingin mengetahui lebih lanjut makna asyhadu, baca buku ini. Hakikat 2 kalimah syahadat. Jadi kepada yang bertanya, khususnya, aku berjanji ya Allah untuk menunaikan janjimu, dan aku berjanji dengan janji yang aku telah ucapkan sesuai dengan kemampuanku. Nah, sesuai dengan kemampuanku, itulah yang diturunkan oleh Allah tadi. Ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Ustaz kira cukup. Itu jawaban untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang keempat. Ustaz, saya ingin sekali mendapat pencerahan tentang bacaan 1 juz Al-Quran setiap rakan-rakan untuk kawannya yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia seseorang, rakannya ramai. Lalu yang hidup ini pun mengambil satu inisiatif, mungkin atas arahan grupnya, adminnya, kawan-kawan, mari kita sedekahkan bacaan Al-Quran, 1 juz 1 orang. A juz 1, B juz 2, C juz 3, begitulah sampai 30 juz. Tujuannya untuk dihadiahkan kepada kawannya yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, sampai atau tidak kiriman masing-masing 1 juz itu kepada yang meninggal dunia, kawannya? Hadirin dan hadirat, semua kita tahu perkara ini dipertikaikan oleh fuqaha, oleh ulama.
Ada yang mengatakan tidak sampai. Sebab Allah berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakan. Bukan dia yang baca Quran. Macam mana dia dapat? Mereka gunakan ayat itu. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Oleh sebab itu ingin mendapat ganjaran banyak bacaan Al-Quran di akhirat. Banyak-banyaklah baca sendiri Al-Quran ketika masih hidup. Yang kedua, tidak ada dalil dari Nabi secara jelas. Apabila seseorang meninggal dunia, hadiahkan untuk mereka bacaan Al-Quran. Tak pernah ada dari Nabi. Golongan kedua pula mengatakan, bila kita baca Quran kan kita dapat pahala. Lalu kita mohon pada Allah, ya Allah, pahala yang Engkau berikan dengan bacaanku 1 juz ini, aku mohon ya Allah, kiranya Engkau berilah, ini adalah hadiahku kepada si fulan yang telah meninggal dunia. Nah, mereka gunakan cara kias. Apa salahnya? Ini pendapat yang mengatakan boleh. Jadi Ustaz, bila ada perkara-perkara yang dipertelingkahkan atau para ulama tidak sependapat, Ustaz beri kebebasan, pilihlah mana yang lebih diyakini. Tapi kalau doa itu memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anaknya yang melakukan amal saleh, membaca Quran, insya-Allah sampai kepada ibu bapanya. Itu anak. Sebab Nabi bersabda, bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus. Kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Okey, itu jawaban ringkas dari Ustaz. Pak Ustaz, pertanyaan yang kelima. Cucu saya baru berumur 7 tahun. 7 tahun. Baru belajar salat. Dan dia selalu minta supaya berjamaah dengan opahnya salat Isya. Nah, saya sebagai opahnya, neneknya, karena mendidik dia untuk salat dan supaya dia jangan bosan, saya langsung penuhi kehendaknya tanpa membuat dulu qabliyah Isya. Dan bacaan saya dalam rukuk, dalam sujud, saya singkat-singkatkan. Dengan tujuan tidak mau dia merasa berat. Pertanyaan, saya yang telah berbuat demikian, boleh tak nanti selesai salat berjamaah dengan cucu, saya buat salat sendiri? Dengan buat dulu qabliyah, kemudian buat ba'diyah, kemudian salat Isya dengan lebih sempurna, lebih banyak bacaan dalam rukuk, dalam sujud. Pak Ustaz, bila saya buat demikian, bolehkah? Sebab saya teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat yang sudah salat di rumahnya bagus ulang balik untuk salat berjamaah di masjid. Andai kata dia keluar rumah sedangkan dia sudah
selesai salat Isyak sebagai contoh. Lalu di suatu surau atau masjid baru qamat untuk Isyak karena ada pengajian antara Maghrib dan Isyak. Bagus tak? Dia mampir masuk ke masjid untuk salat berjamaah Isyak. Padahal Isyak tadi sudah dia buat di rumah. Jawabnya, betul. Nabi ada sebut itu. Yang dalam ilmu fiqh dipanggil dengan i'adah. I'adah yaitu mengulangi salat yang sudah dilakukan karena ingin salat berjamaah. Karena di rumah tadi sendirian. Salat berjamaah lebih afdal. Nabi bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri 27 derajat. Okey. Begitu bunyi pertanyaan. Pertama, Ustaz ingin jelaskan bahagian akhir tadi, i'adah, pengulangan. Pengulangan itu berlaku bila awalnya salat sendirian, lalu kita ulang karena itu lebih afdal, yaitu salat berjamaah. Ini ditambah lagi dengan sabda Nabi. Selesai salat subuh, Nabi keluar di anjung masjid. Nabi lihat ada sahabat yang sedang duduk-duduk. Nabi bertanya, hal sallaitum? Kamu sudah salat tadi? Ngapa duduk-duduk di sini? Mereka jawab, kami sudah salat ya Rasulullah tadi dalam perjalanan sebelum sampai. Apa jawab Nabi? La taqul sallaitu. Jangan kamu katakan aku sudah salat. Sebaiknya yang tadi dalam perjalanan kamu salat sendiri-sendiri, sampai di sini ada salat berjamaah, ulang balik. Yes. Ini namanya i'adah. Pengulangan dari salat sendiri ke salat berjamaah. Itu lebih afdal. Namanya i'adah. Opah tadi, nenek tadi, yang telah melakukan salat sampai meninggalkan qabliyah dan ba'diyah Isyak karena tidak jaga hati cucu. Sepatutnya tidak berbuat demikian. Sepatutnya tidak berbuat demikian. Adapun bacaannya tadi dengan tujuan supaya cucu jangan bosan, lalu diringkaskan dengan hanya membaca barangkali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Untuk sujud subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, itu singkatnya baca 3 kali. Kalau panjangnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita tidak baca. Salat itu sudah sah. Apalagi bacaan itu hukumnya hanya sunat saja. Itu sebabnya bagi Ustaz, apa yang ditanya oleh nenek tadi, perlukah saya ulang balik? Ustaz jawab, tak payah. Sebab dalam Islam ada satu prinsip. Kita disuruh supaya melakukan sesuai dengan keadaan. Ustaz sebagai contoh. Apabila selesai zuhur dan asar, Ustaz tidak baca sebagaimana yang Ustaz baca setelah selesai salat subuh dan salat maghrib.
Habis salat maghrib, Ustaz akan zikir lebih panjang. Zikir setelah salat kan boleh masing-masing. Mengapa boleh panjang? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Tapi ketika maghrib, ketika zuhur dan asar, Ustaz buat 10-10. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kesemuanya ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat banyak perkara yang perlu kita buat, maka kita buatlah sesuai dengan kemampuan. Itu jawaban Ustaz untuk pertanyaan tadi. Terhadap mengulangi karena bacaan tadi kurang panjang dalam rukuk dan sujud, tak perlu. Tak perlu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ke-6. Saya, Pak Ustaz, banyak berbuat dosa kepada seseorang yang sudah tiada. Saya baru sadar dosa kepada sesama manusia mesti minta maaf kepada orang tersebut. Walaupun saya pernah minta maaf kepada orang tersebut sebelum beliau meninggal dunia, dan rasa-rasa beliau sudah pun maafkan saya. Tapi setelah beliau wafat, saya selalu juga menyebut keburukan-keburukannya kepada kawan-kawan. Apa yang patut saya buat, Pak Ustaz? Okey. Ustaz ada sebut. Az-zulmu salasa. Zalim itu ada 3 jenis. Zalim yang pertama, Allah tidak akan maafkan kamu, iaitu syirik. Maksudnya, tidak akan maaf ini bila dia mati dalam syirik tak sempat tobat kepada Allah. Ini zalim yang paling berat. Sebab Allah berfirman pada ayat 48 An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun dosa orang-orang yang berbuat syirik. Sampai mati dia tidak tobat. Nah, dosa macam itu Allah tak akan ampun. Allah yang sebut. Zalim yang kedua iaitu dosa kepada Allah, dosa besar selain syirik. Dia minum arak, berjudi, berzina, itu bukan syirik. Allah boleh maafkan jika Allah berkehendak. Dah 2. Ini sambungan ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampun selain syirik siapa yang dia kehendaki. Nah, yang ketiga, zalim yang Allah berlepas diri daripadanya, tak mau campur, iaitu zalim manusia kepada manusia lain. Termasuk mengumpat, mengkeji, memfitnah dan lain-lain. Atau mengambil harta orang lain, mesti minta maaf kepada orang berkenaan. Saya baru tahu, Pak Ustaz, dosa kepada orang lain mesti minta maaf kepada orang berkenaan. Saya dah minta maaf kepada beliau sebelum beliau wafat. Tetapi setelah beliau wafat, saya masih lagi sebut keburukan-keburukannya kepada orang-orang lain. Macam mana penyelesaiannya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, di antara cara untuk menghilangkan dosa kita, banyak-banyak kita memohon kepada Allah agar Allah ampun dosa kawan kita yang pernah kita keji, kita umpat tersebut. Itu sebabnya orang yang sudah meninggal dunia,
kita hendaklah sebut yang baik-baik saja tentang dia. Walaupun kita tahu ada perkara-perkara tidak baik yang dia pernah lakukan, jangan disebut-sebut. Jadi cara untuk mengatasinya, kata para ulama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah ampun dosa saudara kita tersebut. Itu di antara caranya. Dan ada penilaian doa kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kawan tersebut. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada jenazah dalam kubur diangkat tinggi oleh Allah derajatnya. Lalu dia bertanya, Rabbi, ayu syai'in hadza? Oh Tuhan, mengapa engkau angkat setinggi ini derajatku? Lalu dijawab, karena anakmu baru saja berdoa di muka bumi agar Allah ampunkan dosa mak bapakmu itu. Maknanya, jenazah itu tahu siapa yang berdoa untuknya. Diharapkan mudah-mudahan dengan kita memohon kepada Allah, sebut nama orang berkenaan yang kita telah sebut keburukan-keburukannya, agar Allah ampun dosa-dosanya. Yang insya Allah dia juga mengetahui siapa yang telah memohon pada Allah agar dia diampuni. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketujuh. Pak Ustaz, jika saya sedekah duit nafkah yang suami bagi, saya sedekahkan duit nafkah yang suami bagi untuk saraan hidup, termasuk duit belanja yang suami bagi. Pertanyaan, apakah suami juga dapat pahala, Pak Ustaz? Selanjutnya, jika suami pula meninggal dunia, apakah pahala sedekah sampai kepada suami? Okey, terhadap dua pertanyaan ini, bila suami memberi kita saraan hidup, duit itu datang dari suami. Dengan demikian, kita dapat berbelanja, dapat bersedekah semampu yang boleh. Jawabannya, suami juga dapat pahala tersebut. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika menyebut tentang hebatnya ibadat, mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah. Apa kata Nabi? Seseorang yang menyuapkan makanan sesuap ke mulut istrinya, itu adalah sedekah. Betul tak? Memberi istri, anak-anak makan, Nabi gunakan istilah, kamu beri makan istri, walau sesuap, ada nilai sedekah. Apalagi duit yang dibagi, istri pula sedekah untuk masjid, untuk ini, suami dapat share pahala. Malah minta maaf kalau Ustaz buat contoh yang mungkin kurang sopan. Tapi untuk urusan agama tidak ada istilah malu. Tak ada. Apa kata Nabi? Kamu mengadakan hubungan kelamin dengan istrimu, ada nilai sedekah. Kamu mengadakan hubungan kelamin jima dengan istrimu yang halal adalah sedekah, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu pun ada nilai sedekah?
Coba dengar apa yang Nabi tanya. Bagaimana sekiranya kamu memuaskan nafsu seksmu dengan wanita, dengan perempuan-perempuan, dengan betina-betina jahat, pelacur dan segalanya. Dapat dosa tak? Sudah tentu ya Rasulullah itu dosa. Nah, demikianlah. Apabila kamu mengadakan hubungan dengan istrimu yang sah, ada nilai sedekah. Maknanya ada nilai pahala. Okey. Itu apabila suami masih hidup, beri syaraan. Macam mana bila suami sudah meninggal dunia? Apa yang isteri sedekah itu dia dapat tak? Nah, yang ini nih, menurut Ustaz, sebaiknya isteri, ibu tunggal, bila ingin bersedekah, membantu suami yang telah meninggal dunia, sebaiknya suruh anak yang menyampaikan sedekah tersebut. Sebab Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu." Bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Maknanya anak tersebut melakukan amal saleh. Itu sampai kepada ibu bapaknya. Sebabnya, ibu tunggal, seorang janda, bagus kalau beri amanah kepada anak sulung ke, anak tengah ke, atau anak bungsu, duit umpamanya RM100, masuk nak. Sebab begitu disebut oleh Nabi, anak yang saleh, bukan isteri yang salihah. Malah lebih daripada itu, suami tetap mendapat pahala bila isteri walaupun tidak sedekah, dia rajin salat dan salatnya betul berkat bimbingan suaminya. Dia puasa dengan betul berkat bimbingan suaminya. Dia tutup aurat berkat bimbingan suaminya. Ustaz yang tidak ada hubungan suami dengan isteri pun dapat pahala karena ustaz mengajar, lalu jemaah yang sekian banyak mengamalkannya. Betul tak? Ini namanya ilmu yang bermanfaat, apalagi suami isteri. Di sinilah perlunya suami sepatutnya membimbing. Apalagi Allah berfirman pada ayat 6 surat At-Tahrim, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan.